Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat beriman. Selamat datang di channel Akbar Official, tempat di mana kita merenungi hakikat hidup dan menyelami janji-janji Allah yang abadi. Hari ini izinkan saya untuk membawa kepada kalian sebuah kisah yang akan mengunggah hati, menggentarkan jiwa dan menyentuh relung iman. Sebuah gambaran indah tentang kehidupan yang kekal, yaitu kehidupan di surga. Diangkat langsung dari ayat suci Al-Quran. Kisah ini bukan sekedar dongeng, melainkan janji nyata dari Allah untuk hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa. Inilah akhir dari perjuangan panjang di dunia, saat skala tangis berubah menjadi senyum, dan segala luka berganti dengan kenikmatan yang tiada tara. Mari buka hati dan bayangkan, bagaimana jika engkau adalah salah satu dari mereka yang melangkah masuk ke dalam surga. Hari itu datang juga, hari yang selama ini dijanjikan, hari ketika bumi digulung, langit dilipat, dan alam diganti. Hari di mana tak ada lagi siang dan malam, tak ada lagi waktu batas. Saat ruh yang dahulu beriman bangkit dengan wajah berseri-seri, menyambut panggilan ilahi yang telah lama dinanti. Masuklah kalian ke dalam surga dengan penuh keselamatan dan keamanan. Seorang mukmin berdiri di hadapan gerbang surga yang megah. Pintu-pintu emas berjulang tinggi, dihiasi mutiara dan permata yang belum pernah terlihat oleh mata manusia. Udara di sekitarnya semerbak, bukan dari bunga atau minyak wangi, tetapi dari rahmat yang mengalir dari aras Tuhan semesta alam. Malaikat Ridwan menyambutnya, senyumnya lembut, wajahnya bercahaya. Selamat datang, wahai jiwa yang tenang, inilah tempat tinggalmu yang abadi. Tanpa ragu, sang mukmin melangkah masuk, kakinya yang dahulu lelah melangkah ke masjid, kini mendapati jalan dari emas dan permata. Begitu masuk, udara terasa berbeda, sejuk, tidak panas dan tidak pula dingin. Cahaya yang menyinari bukan dari matahari atau lampu, tetapi cahaya langsung dari Rabb-Nya. Angin yang bertiup membawa nyanyian tasbih dari para pohon surga, yang dahan-dahannya saling bersahutan. Subhanallah, Subhanallah. Rumah pertamanya adalah istana dari emas murni, tidak hanya satu lantai, tapi bertingkat-tingkat. Menghadap sungai yang mengalir jernih, airnya bening seperti kristal, namun lebih lezat dari madu. Di dalamnya ada sungai dari air yang tidak berubah rasa, sungai dari susu yang tidak berubah cita rasanya, sungai dari khamar yang lezat, dan sungai dari madu yang murni. Quran Surat Muhammad ayat 15. Ia menyentuh dinding rumahnya. Dinding itu bukan dari batu atau kayu, melainkan dari cahaya. Tak ada debu, tak ada kotoran, dan tak pernah perlu dibersihkan. Semuanya murni, semua indah, semua abadi. Dari jendela istananya, ia melihat kebun-kebun hijau membentang, pohon-pohon surga besar dan rindang. Buah-buahnya yang menggantung rendah, bisa dipetik hanya dengan isyarat hati. Buah-buahnya dekat, dapat dipetik dengan mudah. Quran Surah Al-Insan ayat 14. Ia berjalan di taman surga. Rumputnya halus bagaikan sutra, warnanya hijau menyala. Di antara perpohonan terdapat mata air yang memancar, salsabil kausar dan tasnim. Ia meminum air itu dan tubuhnya dipenuhi kenikmatan yang tak bisa dijelaskan oleh kata-kata. Lalu ia mendengar suara lembut, merdu, menggema di seantero taman. Suara para penyanyi surga, mereka menyanyikan pujian kepada Allah dengan nada yang belum pernah terdengar di dunia. Lagu mereka menggentarkan jiwa, membuat hati tunduk dan bersyukur. Malaikat datang menghampirinya. Di tangannya ada mahkota dari cahaya dan pakaian dari sutra halus, bersulam benang emas. Ia mengenakan pakaian itu dan tubuhnya bersinar. Mereka dikenalkan pakaian dari sutra halus dan sutra tebal, dihiasi gelang emas dan perak. Quran Surah Al-Insan ayat 21. Di taman surga, ia duduk di atas dipan tinggi yang membuat dari permata. Di sekelilingnya ada para malaikat, wajah mereka bercahaya, berbincang tanpa rasa iri, tanpa kebencian. Kami lenyap
menghilangkan segala rasa dengki dari dalam dada mereka. Mereka duduk berhadap-hadapan di atas lipan. Tak ada letih, tak ada tua, tak ada sedih. Hanya kebahagiaan yang kekal abadi. Hati yang dahulu tertekan oleh ujian dunia, kini terasa ringan seperti kapas. Air mata kebahagiaan mengalir dari mata, bukan karena luka, tapi karena rahmat yang luar biasa. Di sampingnya, para bidadari yang bermata jeli menunggu dengan senyum manis. Mereka bukan seperti wanita dunia. Mereka adalah makhluk suci yang Allah ciptakan hanya untuk penduduk syurga. Dan di syurga itu ada bidadari yang menunduk pandangannya, tidak pernah disentuh oleh manusia maupun jin sebelumnya. Quran Surah Ar-Rahman ayat 56. Makanan surga pun tiba. Hidangan disajikan oleh pelayan surga yang tampan dan muda selamanya. Buah-buahan, daging yang diinginkan, minuman dari gelas perak dan emas. Mereka diberi minuman dari cawan yang campurannya adalah jafar, aroma surga. Quran Surah Al-Insan ayat 17. Sambil makan, ia melihat ke langit syurga. Bintang-bintang dunia tak ada artinya dibandingkan cahaya di atas sana. Tak ada langit kelabu, hanya bentang cahaya yang bergemerlapan. Seakan menyambut para penghuni syurga dengan penuh kehangatan. Anak-anak kecil berlarian di taman. Mereka adalah anak-anak dari para penghuni syurga yang wafat sebelum balik. Senyum mereka murni, polos, dan ceria. Mereka tertawa tanpa takut, bermain tanpa khawatir, dan anak-anak muda berkeliling melayani mereka, seolah-olah mereka mutiara yang tersembunyi. Quran Surah At-Tur ayat 24. Di kejauhan, ia melihat keluarganya, orang tuanya, pasangan hidupnya, anak-anak yang pernah ia bimbing dalam iman. Mereka semua berkumpul, bahagia bersatu kembali. Mereka dan pasangan mereka berada dalam naungan di atas dipan-dipan. Quran Surah Yasin ayat 56. Tak ada percakapan sia-sia di sana. Semua membicarakan adalah kebaikan. Tak ada celaan, tak ada berita buruk, tidak ada gosip, hanya zikir, pujian, dan kebersamaan yang suci. Setiap harinya adalah kejutan. Ada jamuan khusus dari Allah. Ada tempat baru yang belum dikunjungi. Ada taman yang belum dijelajahi. Sungai itu tak terbatas, tak ada habis meski dinikmati selama-lamanya. Di setiap waktu, keindahan semakin bertambah. Tidak ada kebosanan, tidak ada kejenuhan. Hati selalu dipenuhi rasa syukur. Sesungguhnya penghuni surga pada hari ini bersenang-senang dalam kesibukan yang menggembirakan. Quran Surah Yasin ayat 55. Di tengah kenikmatan yang tak putus, para penghuni surga diundang untuk menghadiri jamuan agung. Bukan sembarangan jamuan, tapi jamuan dari Allah langsung. Sebuah majelis kehormatan yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata manusia. Mereka mempunyai apa yang mereka kehendaki di dalamnya. Dan pada sisi kami ada tambahannya. Quran Surah Kaf ayat 35. Tambahan itu adalah memandang wajah Allah. Ya, inilah puncak segala kenikmatan, melebihi istana, melebihi bidadari, melebihi sungai-sungai dan taman-taman. Wajah yang maha indah, maha sempurna, yang dahulu hanya mereka bayangkan dalam sujud dan doa. Saat itu tiba, seluruh sungai sunyi, semua makhluk terdiam. Lalu, cahaya yang tak terhingga menyinari dari aras Allah. Allah menampakkan wajahnya bagi para hamba-hamba yang beriman. Wajah-wajah orang-orang mukmin pada hari itu berseri-seri kepada Tuhannya mereka melihat. Quran Surah Al-Qiyamah ayat 22 sampai ayat 23. Tak ada yang lebih membahagiakan dari saat itu. Air mata kebahagiaan mengalir, namun bukan karena sedih, melainkan karena limpahan rahmat yang tak terukur. Para penghuni surga merasa inilah balasan paling tinggi dan tiada lagi yang lebih agung. Setelah momen suci itu, mereka kembali ke istana masing-masing dengan hati berbunga-bunga. Semua kekhawatiran hilang, tak ada rasa takut akan kematian, tak ada cemas tentang kehilangan. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 25. Tak lama, langit surga bersenandung, hujan cahaya turun, bukan air, melainkan anugerah tambahan, pakaian-pakaian baru, mahkota yang lebih bercahaya, gelang dan cincin yang dihiasi safir dan zamrud surgawi. Kenikmatan terus bertambah setiap waktu, setiap saat. Di tengah taman ada tempat bernama Darul Makamah, tempat kediaman kekal. Di sanalah para penghuni surga duduk santai, mengenang perjalanan hidup mereka di dunia.
Mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kesedihan dari kami. Quran Surah Fatir ayat 34. Mereka berbincang tentang sabar saat mereka miskin, tentang sholat yang dilakukan di kala lelah, tentang kesendirian mereka saat memegang kebenaran. Semua pengorbanan kecil di dunia ternyata menghasilkan balasan yang tak pernah mereka duga. Lalu datang seorang malaikat dan berkata, apakah kalian ridha? Mereka menjawab, bagaimana kami tidak ridha, sedangkan engkau telah memberikan segala yang kami inginkan. Maka Allah pun berfirman, aku tambahkan untuk kalian keridhaanku, dan aku tidak akan murka kepada kalian selama-lamanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Beberapa dari mereka mengunjungi tempat-tempat yang hanya bisa dijangkau oleh golongan tertinggi. Al-Firdaus, Al-Ala. Di sana para nabi tinggal. Mereka duduk bersama Rasul, bersama Abu Bakar, bersama Utsman, Ali, dan para syuhada. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum kepada umatnya yang dahulu bersabar dalam iman. Mereka bersalaman, berbincang, mengenang masa-masa perjuangan dakwah. Suatu kehormatan besar bertemu dan bersama Nabi Muhammad SAW selamanya. Di surga tidak ada kantuk dan tidur, tapi tubuh selalu segar, hati selalu tenang, wajah selalu bersinar. Mereka bagaikan bulan purnama yang bersinar sempurna, dan mereka tetap muda selamanya. Pasar-pasar surga pun luar biasa, tidak ada jual beli, tapi tempat berkumpul. Di sanalah Allah memberikan tambahan kecantikan dan cahaya kepada para hamba-hambanya. Setiap kali mereka pulang dari pasar itu, wajah mereka semakin bercahaya. Para penghuni surga tidak pernah saling mendengki, tidak pernah berselisih. Semua seperti suatu keluarga besar. Semua saling mencintai. Tidak ada dendam yang tersisa. Hati mereka disucikan, dan kami cabut segala kedengkian dari dada mereka. Quran Surah Al-A'raf ayat 43. Hari-hari surga tidak bisa dihitung, karena waktu tidak berjalan seperti dunia. Tidak ada jam, tidak ada bulan, hanya keabadian. Setiap kenikmatan yang dirasakan akan terus meningkat dan bertambah. Anak-anak mereka yang wafat sebelum balik menjadi pelayan surga yang mulia. Mereka pelayan orang tua mereka, berlari-lari membawa buah-buahan dan minuman. Wajah mereka penuh cahaya, mata mereka berbinar. Bahkan satu tempat sekecil cambuk di surga lebih baik dari seluruh dunia dan isinya. Maka mereka pun berkata dalam hati, alangkah beruntungnya andai aku lebih banyak sujud di dunia dahulu. Setiap kenikmatan surga bukan hanya memanjakan jasad, tetapi menyucikan ruh. Karena itulah surga tidak hanya tempat bersenang-senang, tapi tempat kembali, tempat pulang ke asal fitrah, pulang ke ridhaan Tuhan. Dan inilah akhir dari segala perjalanan panjang. Setelah dunia penuh ujian dan air mata, setelah kubur dan sunyi, setelah hari pengadilan yang dahsyat, kini mereka tinggal dalam tempat yang penuh kedamaian bersama Tuhan yang Maha Penyayang. Itulah surga yang diwariskan kepada kalian karena amal yang telah kalian kerjakan. Sahabat Akbar Official yang dirahmati oleh Allah, demikianlah gambaran singkat tentang kehidupan di surga. Bagaimana Allah abadikan dalam firman-Nya yang agung, sebuah negeri yang tak ada duka, tak ada usia, tak ada kecewa, tak ada perpisahan, hanya cinta, hanya bahagia, hanya kedamaian yang abadi selamanya. Namun ingatlah, surga tidak murah. Ia adalah hadiah mahal bagi mereka yang istiqomah, yang menjaga iman, menahan amarah, menundukkan nafsu, bersabar dalam taat, dan teguh dalam doa. Setiap rakaat yang kita kerjakan, setiap sabar yang kita tahan, setiap sedekah yang kita berikan, semua akan dibalas berlipat-lipat di sana. Semoga desa ini menjadi penyegar hati kita, pelecut semangat kita, dan mengingat arah hidup kita menuju surga Allah. Jangan pernah menyerah, karena seberat apapun dunia, surga itu nyata, dan surga itu layak diperjuangkan. Ya Allah, jadikan kami ahli surga. Masukkan kami ke dalam surgamu tanpa hisab dan tanpa azab. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap bersama kami di Akbar Official. Wallahu a'lam bishawab.